Ketemu lagi di kelas penelitian lingkungan binaan. Hari ini kita sampai pada sesi penelitian partisipatif. Terima kasih atas kesempatan kepada saya, Dianafi, untuk menyelesaikan topik ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang dapat membantu kita merancang dan mengolah lingkungan binaan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Tujuannya untuk memahami apa itu penelitian partisipatif dan mengapa penting dalam riset lingkungan binaan, bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam setiap tahap penelitian, metode teknik apa yang digunakan dalam penelitian partisipatif, lalu aplikasi nyata dari pendekatan ini dalam desain ruang dan perencanaan kota. Harapannya setelah presentasi ini kita semua akan lebih memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan dan pengelolaan ruang. Apa itu penelitian partisipatif? Penelitian partisipatif adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dari proses penelitian. Masyarakat tidak hanya sebagai objek yang diberi data, tetapi mereka juga terlibat dalam merancang, mengumpulkan, dan menganalisis data. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan penelitian partisipatif, kita juga tidak hanya mendapatkan data yang lebih akurat, tapi juga memberdayakan masyarakat, memberikan mereka suara dalam proses perancangan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Prinsip-prinsip penelitian partisipatif, ya, ada beberapa prinsipnya, yaitu keterlibatan aktif. Masyarakat harus terlibat dalam seluruh tahap penelitian mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan. Kemudian kedua, ada pemberdayaan. Selama proses ini masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ada keadilan sosial. Semua kelompok dalam masyarakat, baik yang mayoritas maupun minoritas, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian ada refleksi kritis, di mana peneliti dan masyarakat bersama-sama merefleksikan hasil penelitian dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Metode penelitian partisipatif dalam lingkungan binaan gimana? Cara kita melakukannya, metode yang umum adalah melalui focus group discussion atau FGD, di mana kita mengumpulkan sekelompok orang untuk mendiskusikan persepsi dan kebutuhan mereka terkait dengan lingkungan binaan. Kemudian ada survei partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk merancang dan memberikan input dalam pembuatan kuesioner maupun wawancara. Kemudian ada pemetaan partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk menggambarkan dan memetakan ruang mereka, memberikan wawasan tentang bagaimana mereka menggunakan ruang tersebut. Kemudian ada observasi dokumentasi kolaboratif, di mana peneliti dan masyarakat melakukan observasi bersama, mencatat, dan mendokumentasikan kondisi lingkungan. Langkah-langkahnya dalam penelitian partisipatif, setiap penelitian partisipatif melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, kita mulai dengan identifikasi masalah. Apa isu dan yang dihadapi masyarakat terkait dengan lingkungan binaan, apa yang perlu kita perbaiki dan kembangkan. Kemudian kita juga merencanakan penelitian bersama masyarakat. Rencana penelitian ini akan melibatkan mereka dalam setiap tahap dari pengumpulan data hingga analisis. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data secara partisipatif. Di sini masyarakat tidak hanya menjadi responden, tapi juga mereka berperan aktif dalam pengumpulan data. Setelah itu kita bersama-sama melakukan analisis data dan diskusi untuk menemukan solusi yang tepat. Dan akhirnya implementasi dan evaluasi hasil penelitian akan dilakukan untuk memastikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Aplikasi penelitian partisipatif ini bisa sebagai contohnya dalam desain ruang publik, ya. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai jenis fasilitas yang mereka butuhkan, bagaimana mereka ingin menggunakan ruang tersebut, dan apa saja yang membuat mereka merasa nyaman. Di bidang perencanaan kota berkelanjutan, memastikan bahwa rencana kota mencerminkan kebutuhan real masyarakat dan bukan hanya berdasarkan asumsi para perencana saja. Dalam revitalisasi lingkungan, misalnya, masyarakat dapat berperan dalam menentukan area yang perlu diperbaiki dan bagaimana caranya agar perubahan tersebut sesuai dengan harapan mereka. Kelebihan dari penelitian partisipatif adalah adanya relevansi data. Data yang dikumpulkan melalui penelitian partisipatif lebih akurat dan relevan karena berasal langsung dari masyarakat yang mengalaminya. Kedua, pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat tidak hanya terlibat, tapi mereka juga diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna untuk mereka dan komunitas mereka. Ketiga, ada dukungan keberlanjutan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses penelitian, mereka cenderung lebih peduli dengan keberlanjutan dari hasil penelitian tersebut. Ada tantangannya juga ya, penelitian partisipatif itu tantangannya salah satunya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Proses yang melibatkan banyak pihak memang memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Kemudian ada juga ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok masyarakat, di mana beberapa kelompok mungkin lebih dominan sehingga suara mereka lebih terdengar daripada kelompok lain yang lebih marginal. Dan tidak kalah penting ada keterbatasan pengetahuan lokal. Masyarakat mungkin tidak selalu memahami konteks teknis dari penelitian, sehingga perlu adanya pendampingan yang tepat dari para peneliti. Kesimpulannya, penelitian partisipatif adalah pendekatan yang sangat penting dalam riset lingkungan binaan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penelitian, kita tidak hanya mendapatkan data yang lebih relevan, tapi juga memberdayakan mereka untuk berperan dalam merancang ruang yang lebih baik. Namun, seperti halnya setiap metode, penelitian partisipatif juga memiliki tantangan yang perlu kita perhatikan agar prosesnya bisa berjalan lancar dan efektif. Begitu teman-teman tentang metode penelitian partisipatif, semoga berguna. Selamat mencoba, selamat meneliti. Have fun, enjoy research. Thank you.